Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan. Kami di sini akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat dengan judul Bahasa Indonesia sebagai Penghala Ilmu Pengetahuan IPTEK dalam lingkup Universitas Indonesia. Ini kami memiliki 5 pembicara. Pembicara pertama akan dibawakan oleh Anissa, kedua oleh Arliza, ketiga oleh Fikri, keempat oleh Chenia, serta pembicara kelima akan dibawakan oleh saya sendiri. Setelah ini kita akan masuk ke dalam materi yang akan dibawakan oleh pembicara pertama, yaitu Anissa. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Bahasa Indonesia menjadi kedudukan strategi dalam penyebaran IPTEK. Pembangunan nasional yang berkelanjutan sangat bergantung pada penguasaan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Alwi dan Sugono 2018, dalam bahasa Indonesia memegang peran vital dan strategi sebagai bahasa negara. Kedudukannya sebagai bahasa negara secara konstitusional menjadi medium utama dalam sistem pendidikan dan yang paling krusial dalam proses internalisasi pengetahuan dan teknologi bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif agar bahasa Indonesia mampu menyerap, mengembangkan kepada halayak luas. Selanjutnya, saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama, peran bahasa Indonesia dalam penyebaran IPTEK. Yang kedua, tantangan di era globalisasi. Yang ketiga, strategi penguatan bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Selanjutnya untuk materi kedua, saya akan membacakan peran bahasa Indonesia. Media diseminasi dan publikasi menjelaskan bahwa bahasa Indonesia alat utama untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan hasil penelitian, membuat informasi ilmiah lebih mudah diakses oleh orang Indonesia. Standarisasi istilah ilmiah berperan penting dalam menciptakan komunikasi ilmiah yang konsisten dan akurat. Instrumen penalaran ilmiah menunjukkan bahwa bahasa ini membantu dalam menyusun pemikiran ilmiah dengan baik, menekankan bahwa bahasa Indonesia mendukung kemampuan baca tulis akademik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, Oke, kita sekarang masuk ke perkembangan dan peluangnya. Lebih dari 10.000 istilah di IPTEK dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Digital. Hal ini mendukung pengajaran IPTEK dalam bahasa Indonesia di perguruan tinggi, di mana 70% kuliah sarjana menggunakan bahasa Indonesia. Contoh program yang berhasil adalah program Indonesia Mengajar, dan platform seperti Ruang Guru telah menerjemahkan ribuan modul STEAM, yakni STEAM, Teknologi, Engineering, and Math. Bahasa Indonesia sebagai jembatan awal dampak ekonomi dan sosial dengan populasi muda. Hal ini mendukung internasional bahasa Indonesia. Ya, contohnya seperti Gojek dan Tokopedia menggunakan bahasa Indonesia. Pemanfaatan teknologi untuk literasi dan edukasi, meningkatkan literasi digital di kalangan siswa pedesaan hingga 25%. Menurut Scopus tahun 2022, Indonesia menyumbang 1,2% publikasi global di bidang lingkungan. Ini menurut Ekonomi Digital Indonesia tahun 2023, Google Temasek. Demikian dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi terakhir. Di sini ada tantangan. Yang pertama, dominasi bahasa asing dalam literatur IPTEK. Dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris, membuat banyak masyarakat, terutama generasi muda, lebih sering menggunakan istilah asing atau mencampur adukan bahasa. Yang kedua, ada penggunaan bahasa tidak baku di media sosial. Maraknya penggunaan bahasa tidak baku di media sosial, seperti bahasa gaul dan emotikon, dikhawatirkan menurunkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam situasi formal. Yang ketiga, kurangnya pemahaman pendanaan istilah ilmiah. Selanjutnya ada strategi.
Yang pertama, penguatan kurikulum perguruan tinggi dengan modul ilmiah berbahasa Indonesia. Dan yang kedua, peningkatan publikasi ilmiah nasional. Dan yang ketiga, pengembangan teknologi bahasa berbasis kecerdasan buatan. Baik, selanjutnya sudah masuk ke kesimpulan materi. Jadi kesimpulan dalam makalah ini, bahasa Indonesia merupakan sarana krusial dan strategis dalam pengembangan iptek dengan kontribusi nyata yang mencapai 60% artikel di jurnal Sinta. Namun, perannya terhambat oleh 3 kendala utama. Yang pertama ada dominasi literatur asing, yang kedua ada inkonsistensi terminologi baku, dan yang ketiga ada penggunaan case switching yang berlebihan. Oleh karena itu, untuk mencapai kemandirian iptek diperlukan strategi proaktif yang berfokus pada penguatan literasi dan inovasi pembelajaran digital agar bahasa Indonesia optimal dalam mewadahi konsep-konsep iptek modern. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.